Pak bisa dijelaskan sudah sejauh mana terkait dengan apa yang telah dilaporkan di Polres beberapa hari yang lalu terkait dengan dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terduga Bapak Tiri. Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Jadi begini, mengenai laporan di Polres, alhamdulillah dari laporan tersebut dapat tanggapan positif ya, responnya bagus. Kita juga senang lah gitu kan ya. Kemarin sampaikan sudah divisum segala macam gitu kan ya. Dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Kanit PPA-nya gitu kan ya, bahwa memang penanganan ini berjalan. Dan terakhir saya pernah nanyakan tentang SP2HP, ya beliau jawab memang belum 1 bulan lah gitu kan ya. Setahu saya sih kan kadang-kadang 2 minggu aja udah muncul gitu kan ya. Nah selanjutnya dalam perjalanan beberapa minggu kemudian saya dipanggil oleh orang tua korban ke Cimalaka nih gitu kan ya. Saya pikir ada apa, nah, nggak tahunya di situ saya diceritakan bahwa ini telah terjadi perdamaian gitu kan ya, dimana katanya si keluarga pelaku ini atau terlapor ini memberikan kompensasi ya buat biaya pengurusan di instansi, kemudian untuk si korban 100 juta itu pun menjual mobil katanya ya, dan jual tanah. Nah, saya bilang kok saya nggak diajak atau nggak dilibatkan gitu, untuk apa bikin kuasa hukum ke saya sebelum pendampingan kalau saya dilewat begitu saja. Otomatis saya kan merasa dibokong, bukan merasa, memang dibokong saya itu gitu kan, tanpa dilibatkan sama sekali, tanpa diketahui sama sekali ya gitu kan ya. Memang sebelumnya saya ada disyarat mungkin ya, dia bilang kalau perdamaian gimana, saya bilang kalau perdamaian nggak segampang itu kan kedua orang tua korban ya, ibu bapaknya walaupun sudah pisah ya, yang 4 orang tuh minimal 4 orang tuh sekumpul gitu loh. Nah kalau misalkan 1 nggak setuju gimana dia menuntut gitu kan, nggak bisa gitu kan, ini bisa rame urusannya gitu kan. Nah tapi ternyata di luar itu saya tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba sudah terjadi perdamaian katanya gitu kan ya. Ini saya betul-betul merasa kecewa dan merasa tidak dihargai lah gitu. Memang ini sangat luar biasa saya bilang gitu kan. Ya saya bilang juga ke rekan saya bahwa memang ini satu resiko ya di daerah itu seperti begitu, karena ekonomi atau karena tekanan-tekanan, rasa takut gitu kan ada mungkin gitu kan. Nah itulah sebenarnya yang saya dapatkan. Bahkan saya dapat kabar juga ini masyarakat di Jatinunggal itu sudah gerah sekali, sudah geram sekali ya dengan kejadian ini. Nah yang tahu bahwa itu adalah pendampingnya saya ya, mereka tuh menduga bahwa saya lah yang menginisiasi, padahal bukan sama sekali. Saya tidak tahu menahu urusan itu. Ini kan fitnah buat saya gitu kan ya. Saya merasa nama baik saya seolah-olah dirusak lah gitu kan. Ya yang tahu bahwa ini didampingi saya, soalnya saya kan yang menginisiasi, ikut serta terlibat di situ, padahal sama sekali enggak gitu. Enggak gitu sama sekali. Nah ini yang buat saya sangat kecewa sekali lah gitu kan ya, bahwa persoalan ini memang ini sangat melukai ya perasaan masyarakat ya, dan keadilan masalah hukum gitu kan ya. Ya kami pun sadar lah dalam berjuang untuk memberikan keadilan di tengah kedzoliman ini memang bukan perkara yang gampang gitu kan. Tapi masih ada keyakinan, masih ada trust ya, bahwa insya Allah masih banyaklah yang punya hati nurani ya, punya keinginan untuk menegakkan keadilan gitu kan. Itu makanya kita sih maju terus aja gitu kan. Menurut informasi Pak bisa dijelaskan apakah korban pernah divisum? Pernah, bahkan saya antar visum waktu itu hari Kamis ya, saya lupa di tanggalnya, ke RSUD Sumedang. Nah kami dipanggil setelah jam 12 siang lah, karena memang didahulukan yang ibu-ibu hamil dulu. Nah hasilnya katanya 7 hari kemudian gitu kan. Setelah 7 hari saya cek ke si keluarga korban, memang sudah muncul visumnya. Nah yang nyampe ke saya itu bahwa dua-duanya positif gitu kan. Maksudnya? Positif, ada
ada memang kerusakan di selaput darahnya gitu. Artinya ada dugaan-dugaan ini menurut hasil visum ya, itu ada persetubuhan di situ gitu kan. Itu. Ya kadang-kadang memang berubah-ubah sih pengakuannya. Setelah damai kata yang satu mah yang anak tirinya enggak, katanya cuma dipegang-pegang doang gitu kan. Sudah dengan BAP polisi lah mungkin dia. Nah, tapi yang parah itu yang siswa yang di Jakarta itu gitu kan, itu yang dia mengakui gitu, mengakui kalau itu sih mengakui beberapa kali waktu saya dampingi di BAP di polisi pun ya memang mengakui dimasukkan alatnya gitu kan ya, bahkan pernah ada adegan di motor gitu kan. Saya kan berdampingan duduknya gitu kan, karena tuh korban ya atas nama R itu tidak mau ditanya penyidik kalau tidak didampingi saya gitu kan. Ya walaupun itu kan baru kelas 1 SMP tuh korban tuh, jadi masih kanak-kanak lah. Nah perbuatannya itu ya memang bahkan lebih bejatnya itu kan kelas 4 nih. Menurut informasi itu dari kelas 4 ya? Baru dari kelas 4 kejadian itu baru terungkap setelah anak-anak itu SMP gitu kan. Berarti 3 tahun? Ya 3 tahun berarti gitu kan. Itu pun karena kronologisnya si R ini, korban R ini pindah sekolah dari SD yang ada di Desa Pawenang itu pindah ke SD yang ada di Jakarta, ya ikut bapaknya. Nah, ikut dengan bapaknya. Nah bapaknya ini curiga gitu kan ya, kok nih anak ada masalah, ada kelainan, dirayu sedemikian rupa, kemudian dibawa jalan-jalan ini didesak sedemikian rupa, akhirnya keluarlah kata yang bahwa dia telah dilecehkan. Siapa yang pelakunya? Omnya gitu. Bahkan bukan aku aja, bahkan si Anu pun atas nama F pun dilecehkan juga gitu kan gitu. Yang anak tiri itu? Yang anak tirinya berarti gitu kan. Kalau si R mah om kan, kalau ini si F kan ayah tiri berarti itu kan. Itu sama-sama dua siswi ini adalah kelas 4 SD gitu kan. Jadi anak kakak sama anak adik gitu kan, kelas 4 SD-nya tuh satu sekolahan di situ. Tapi saya kurang apa di satu kelas atau memang bisa kelas gitu kan, ini sama-sama kelas 4. Nah disitulah awal mula kejadiannya ketika kelas 4 SD gitu kan. Baru terungkap setelah si R ini pindah ke Jakarta gitu kan. Gitu. Kan terduga pelaku itu kan bapak tiri F itu ya? Ya betul. Ya, betul. Ini sudah dilaporkan ke polisi. Apakah dengan adanya perdamaian tersebut bisa gugur? Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya begini, yang namanya setahu saya pidana itu kan tidak bisa didamaikan begitu saja, tidak bisa berarti menghentikan hukumnya, karena pidana itu kan perbuatannya ya. Perbuatan ini sudah terjadi, peristiwa hukum pidananya sudah terjadi gitu kan ya. Nah, dimana kalaupun ada perdamaian itu ininya ya mungkin itu hanya sebagai bahan pertimbangan hakim nanti di pengadilan meringankan si terdakwanya nanti gitu kan ya, bahwa ini telah terjadi perdamaian, telah minta maaf, mungkin kasih kompensasi segala macam bla 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 gitu kan. Nah tapi perbuatan pidananya ini nih yang harus dihukumnya gitu kan. Itu. Kalau menurut Bapak sekarang kalau di SP3 kan apakah itu sesuatu hal yang wajar atau bagaimana Pak? Bisa bagaimana pendapatnya ini? Kalau sampai di SP3 kan ini karena ada kompensasi tersebut. Ya saya kira ini keterlaluan ya, itu saya bilang ini benar-benar melukai perasaan keadilan di masyarakat itu kan ya. Nah tiba-tiba di SP3 kan karena memang ada begini, nggak begitu caranya gitu kan ya. Nah, jadi kita menyayangkan lah sebagai masyarakat juga gitu kan, kok di mana sih sistem keadilannya ini gitu kan, dan tidak ada efek jerah mungkin, apalagi kan diduga nih masyarakat udah tahu bahwa si pelaku ini merupakan residivis dari kasus yang sama gitu kan, itu. Nah itu makanya berarti dia itu residivis pelaku yang pernah melakukan seperti itu. Pernah, itu di masyarakat banyak yang tahu lah gitu kan kejadian-kejadian itu dulu sebelum kejadian yang sekarang ini yang ramai di masyarakat Jatinunggal gitu kan. Gitu. Jadi si pelaku ini memang residivis gitu kan. Pernah divonis 8 tahun kalau saya dengar gitu kan ya. Itu. Menurut Bapak mungkin ada komentar, ada saran, ada himbauan bagaimana Pak terkait dengan kelanjutan proses hukum ini Pak?
Ya, harapan Bapak? Harapan saya sih sebaiknya ya pihak kepolisian betul-betul menjalankan tugas secara profesional lah ya gitu kan. Dimana kepolisian ini kan sedang betul-betul dituntut untuk membangun citra Polri yang memang presisi gitu kan. Nah jadi jangan cuma judul doang gitu kan presisinya. Tapi tegakkanlah, masyarakat sekarang tuh bisa menilai kok, bisa mengetahui lah mana yang mengandung keadilan, mana yang tidak gitu kan. Mau dibahasakan inilah itulah itu kan, tahu masyarakat juga gitu kan. Saya berharap sebagai masyarakat, polisi itu tempat untuk mengadukan ya atau untuk mencari keadilan, awal cari keadilan itu sebaiknya bekerja secara profesional gitu kan, tidak mengecewakan gitu kan. Nah, ini masalah SP3 yang sepihak ini kan jelas bagi masyarakat sih tidak bisa menerima gitu kan gitu. Ya mungkin setahu saya itu kan ada Perkep Kapolri ya gitu kan, yang memang bisa saja polisi meng-SP3-kan suatu kasus gitu kan, tapi kan itu buat alasannya yang jelas gitu kan. Ini kan dugaan pencabulan dan dia mengakui sendiri, buktinya ada. Betul, memang betul itu. Apakah logis kalau ini sampai di SP3 kan? Ya tidak sama sekali dong. Kan tadi saya bilang juga ini pasti akan melukai ya rasa keadilan di masyarakat gitu kan ya. Ini mudah-mudahan sih ya pihak Polresnya atau kepolisian di Sumedang ini betul-betul profesional dan betul-betul mengangkat istilahnya rasa keadilan di masyarakat. Itu harapan saya gitu. Mungkin Bapak sebagai kuasa hukumnya, langkah apa yang akan dilakukan apabila ini sampai berhenti begitu saja terkait dengan laporan Bapak? Ya memang gini, kita mau bikin beberapa somasi ya gitu kan ya atas keadilan ini, karena saya juga didesak oleh masyarakat supaya memang masalah ini jangan dibiarkan begitu saja gitu kan ya. Mungkin tahapan-tahapannya coba kita akan lalui dulu gitu kan, jadi saya tidak semata-mata tiba-tiba mencuat ke Kompolnas kayak dulu gitu kan, enggak lah gitu kan. Tapi coba kita akan bertahap dulu, kita tabayun dulu ya supaya ini dapat keadilan gitu. Bapak pernah berkomunikasi dengan pihak penyidik? Apa Pak katanya terkait dengan laporan Bapak? Kalau terakhir saya dapat jawaban yang menanyakan tentang masalah perkembangan kasus yang dilaporkan itu ya berdasarkan nomor polisi kemudian itu ada jawaban dari pihak sana P3A-nya bahwa dari unit PPA bahwa ini katanya sudah dilaporkan ke pelapor gitu kan. Oh kenapa nggak ke saya gitu kan, itu intinya. Kan saya sebagai yang diperasakannya gitu kan, kok nggak tahu. Dan saya cek begitu ya memang ya udah terjadi memang. Menurut dari pihak PPA, apakah ini berhentikan atau masih berjalan? Dan itu saya belum dapat jawaban apa memang ini dihentikan atau bagaimana lah gitu kan, kita belum tahu ya. Ya mudah-mudahan tadi harapan saya bahwa ini tidak dihentikan lah, tapi dilanjut sampai tahap persidangan nanti gitu kan. Itu harapan saya.